Ibu tadi sudah memberikan sedikit gambaran Ibu apa itu daya dukung lingkungan, kemudian bagaimana kaitan antara daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana, Bu. Apa yang perlu kita cermati di sini, Ibu Nacha? Ya, terima kasih. Jadi ini kita kembali lagi bahwa sumber daya alam yang terdapat di bumi kita ini itu sebenarnya tidak merata. Kemudian namun hampir semua wilayah kita itu memiliki keanekaragaman hayati maupun barang tambang sebagai kekayaan sumber daya alam. Nah, inilah yang harus kita jaga dan kita rawat agar bisa terus berkesinambungan dan terhindar dari eksploitasi sumber daya alam, sehingga nanti bisa akan terus dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh anak cucu kita. Nah, contoh dari mitigasi bencana dikaitkan dengan daya dukung, misalnya ada pembuangan limbah pabrik. Nah, pembuangan limbah pabrik ini kan ke sungai, biasanya menimbulkan pencemaran di sungai, kemudian tentu akan mengganggu misalnya ekosistem air tawar yang ada di situ. Nah, ikan-ikan yang berada di sungai akan terganggu dengan adanya limbah yang menjadi penyebab pencemaran air. Nah, kemudian namun tidak semua ikan juga akan merasa terganggu dengan adanya limbah itu. Misalnya kita ketahui bahwa ikan lele itu kan ikan lele sangat adaptif dengan kondisi air tawar yang sudah tercemar oleh limbah. Nah, ini berbeda dengan misalnya ikan mas yang tentu tidak baik perkembangannya di dalam sungai yang sudah tercemar air limbah tadi. Kemudian juga kita lihat itu berbagai peristiwa bencana alam di negara kita, baik banjir maupun tanah longsor. Nah, bencana ini menimbulkan kerugian yang sangat besar, tentu saja. Kemudian sebenarnya juga bencana ini tidak harusnya terjadi apabila masyarakat dan pemerintah sudah melakukan upaya mitigasi bencana. Nah, ini di dalam perhitungan daya dukung daya tampung, kita sebenarnya kan ekosistem kita sudah menyediakan atau struktur alam kita sudah menyediakan atau melindungi kita dari bencana. Misalnya daerah-daerah yang liputan lahannya masih bagus, hutannya masih bagus, tentu akan menghindarkan kita dari bencana banjir dan longsor, karena wilayah-wilayah yang liputan vegetasinya masih bagus, tentu misalnya ada air hujan tentu akan terserap baik oleh pohon-pohon ataupun vegetasi yang ada di situ. Nah, ini juga sebagian besar wilayah kita di Indonesia sebenarnya sudah mempunyai respon yang sangat baik di dalam bencana, sehingga tentu tidak akan menimbulkan kepanikan ataupun permasalahan yang berat bagi yang seharusnya terjadi di masyarakat. Kemudian juga memang kita di wilayah Indonesia itu dengan lingkungan dengan iklim tropisnya, kita akan mendapat hujan yang intensitasnya sangat tinggi. Kemudian itu setiap tahun. Kemudian tapi karena banyaknya aksi pembabatan hutan, secara liar, tentu menimbulkan daya dukung alam itu menjadi menurun. Karena tadi saya bilang liputan vegetasi yang masih bagus tentu akan menghindarkan kita dari bencana banjir. Nah, tetapi karena tadi banyaknya aksi penebangan liar, kemudian banyaknya aksi alih fungsi lahan dari hutan misalnya menjadi pemukiman atau kawasan industri atau kawasan pertambangan, sehingga menyebabkan daya dukung lingkungan kita menjadi menurun. Nah, ini penebangan hutan yang liar kemudian beralih fungsi menjadi itu akan di mana air yang akan turun tidak akan terserap secara maksimal, melainkan akan banyak mengalir ke bawah sambil membawa material lain, yang itu di mana tanah akan tererosi atau tergerus secara terus-menerus. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau dilihat di beberapa tempat itu hutan yang sudah digunduli, tentu tanah yang tererosi juga akan menyebabkan pendangkalan sungai, karena material-material tadi yang terbawa dari banjir itu akan menyebabkan sungai menjadi dangkal. Nah, inilah semua yang menyebabkan daya dukung lingkungan makin menurun. Kemudian juga kadang-kadang banyak sekali masyarakat itu yang membangun rumah di sempadan sungai. Nah, ini juga memperparah, otomatis membuat lahan sungai itu menjadi sempit, sehingga alirannya tentu akan terganggu. Kemudian juga masyarakat masih banyak membuang sampah sembarangan terutama di sungai. Nah, ini tentu juga akan mengganggu aliran sungai tadi yang padahal sudah dangkal juga oleh oleh sedimentasi. Kemudian, nah, kalau hujan turun secara terus-menerus meskipun debitnya sama sebelumnya, ya tentu akan menyebabkan debit air menjadi melimpah sehingga terjadilah banjir. Ya? Nah, ini tentu akan menurunkan
daya dukung lingkungan akibat aktivitas manusia. Oke. Itu, Ibu, Mbak. kalau semuanya tadi seperti diinformasikan ya, itu Ya. untuk daya dukung lingkungan itu kan berupa fakta, berupa Data dan gitu ya. Iya. Data yang diberikan melalui proses perhitungan, melalui proses perhitungan begitu. Nah, itu kalau semuanya sudah ada data dari proses perhitungan itu, bagaimana nantinya Bu untuk bisa diteruskan ke pemerintah ya. Jadi sesuai amanat undang-undang bahwa data hasil perhitungan daya dukung ini menjadi acuan pemerintah pusat sampai ke daerah untuk melakukan perencanaan pengelolaan lingkungan. Jadi perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian pemanfaatan atau pengelolaan lingkungan itu harus berbasis atau berdasarkan daya dukung, daya tampung, informasi daya dukung daya tampung lingkungan hidup ini. Jadi misalnya suatu daerah akan akan dibangun jembatan. Ya, misalnya Bu, ya, ada investor. Ya, ada investor nih. Ada investor nih akan membangun akan membiayai pembangunan jembatan ataupun akan membuka lahan tambang. Lahan tambang misalnya. Ya. Nah, ini tadi informasi daya dukung ini sangat penting. Nah, misalnya seperti tadi untuk membangun jembatan, maka wilayah tentu kan mereka punya perencanaan. Perencanaan sekarang itu sudah berbasis spasial. Nah, ini juga informasi daya dukung kita kan sebenarnya sudah berbasis spasial. Itu artinya artinya apa, Bu? Itu sudah dipetakan, Mbak, secara spasial itu. Nah, ini nanti rencana kegiatan tadi pembangunan jembatan ataupun pembukaan lahan tambang itu tentu sudah punya titik lokasi. Nah, itu bisa ditumpang susunkan atau di overlay dengan peta daya dukung. Jadi kita bisa melihat di situ misalnya rencana pembangunan jembatan tadi apakah akan mengganggu jasa lingkungan yang ada di situ. Nah, tadi jasa lingkungan penyedia pangan misalnya, penyedia airnya, kemudian bagaimana juga jasa lingkungan mitigasi bencananya. Nah, kalau misalnya di situ informasi daya dukungnya jasa lingkungan mitigasi bencana banjirnya berada pada klasifikasi tinggi atau sangat tinggi, maka sebaiknya pembangunan jembatan tadi atau pembangunan jalan lah atau pembukaan tambang itu bisa dialihkan lokasinya, atau mungkin ada teknologi apa yang bisa dilakukan sehingga wilayah-wilayah tadi karena kan jasa mitigasi bencana banjirnya atau longsornya misalnya tinggi karena liputan lahannya masih bagus, hutannya masih bagus. Nah, teknologi apa yang dilakukan? Nah, tentu misalnya investor atau pelaksana perusahaan tambang ini tentu nanti harus melakukan proses penambangan yang ramah lingkungan. Artinya meskipun dia menambang di situ tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan yang ada di untuk di wilayahnya. Artinya misalnya bahwa daerah-daerah yang mitigasi bencana banjirnya atau longsornya tinggi sedapat mungkin itu tetap dikonservasi. Kemudian seperti jadi itu. Jangan sampai digunakan saja tapi tidak ada tanpa proses memperhatikan pemulihan, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan di situ. Sehingga mereka juga kalau misalnya melakukan penambangan tentu apabila lingkungannya diperhatikan maka tentu proses penambangannya juga akan berlangsung secara berkelanjutan. Itu untuk contoh Ibu ya, untuk pertambangan ya. Tapi kalau semuanya untuk pertanian dan kelautan, nah itu bagaimana, Bu? Ya, nah kalau misalnya kegiatan pertanian juga harus ini kan di dalam kegiatan pertanian pertama juga pemilihan lokasi, kemudian pertimbangkan lokasi. Misalnya setelah misalnya ini nih di pertanian ada namanya program pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, itu wilayah-wilayah yang ditetapkan untuk pengembangan lahan pertanian berkelanjutan itu sedapat mungkin kita juga memperhatikan informasi daya dukung tadi. Misalnya daerah-daerah yang jasa lingkungan pangannya masih bagus, nah tentu itu diprioritaskan sebagai lahan untuk LP2B tadi. Kemudian juga pada saat pertanian ini sudah jalan, misalnya di situ ada sawah atau ada perkebunan atau harus memperhatikan misalnya penggunaan pupuknya. Pupuk itu pada saat kegiatan pertanian itu kan sekarang ini di dalam kegiatan pertanian ada banyak iklan-iklan pupuk gitu. Jadi kadang-kadang kan masyarakat tidak tahu takarannya seperti apa, mungkin juga kurang pendampingan, kurang edukasi mengenai pemanfaatan atau penggunaan pupuk, sehingga kadang-kadang mereka menggunakan pupuknya itu secara berlebihan di kegiatan pertanian. Nah, penggunaan pupuk berlebihan juga ini bisa mengancam
kelestarian alam, bisa menimbulkan pencemaran, bahkan sampai ke sungai, sampai ke laut, karena itu kan sudah penggunaan pupuk tadi masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam sistem air, kemudian sampai ke sungai, bisa menyebabkan ikan-ikan pada mati, kemudian sampai juga nanti ke laut seperti itu. Oke, jadi ekosistemnya akan terganggu. Terganggu, betul. Ya? Iya. Oke, jadi pentingnya daya dukung lingkungan ya, untuk mencegah atau mitigasi bencana ya.